Selamat pagi anak-anak. Sebelumnya hari ini apa kabar? Baik. Oke, sebelumnya hari pelajaran sebelumnya belajar apa anak-anak? Hari ini siapa yang bikin, Mas? Tolong bisa minta tolong Sergio. Itu curang juga ada tiket. Kalau mau tiket itu semua. Oke, sebelumnya ada yang tahu gak sih apa itu teks berita? Teks berita. Apa Mas? Kamu yang main HP? Teks berita. Belum tahu pastinya. Oh, belum tahu sih. Sudah. Oke. Teks berita adalah jenis tulisan jurnalistik yang bertujuan menyampaikan informasi tentang peristiwa terkini, fakta atau kejadian yang relevan dengan masyarakat, dan biasanya ditulis dengan bahasa baku dan terdapat unsur 5W1H. Ada yang tahu apa itu unsur 5W1H? Apa, di mana, siapa, kapan. Coba. Apa, siapa, di mana, kapan, bagaimana. Ya, tepuk tangan untuk Mbak ya. Oke, sebelumnya saya jelaskan dulu apa itu unsur 5W1H. Orang iso orang belajar memang oke anak-anak, jadi unsur 5W1H yang terdapat pada teks berita adalah apa? Apa? Iya, apa? Iya. Apa itu maksudnya peristiwa yang terjadi apa saja yang ada di dalam teks tersebut. Oh.
tempatan, yaitu kapan terjadinya Peristiwa itu. Ya. Lalu ada di mana? Di mana peristiwa itu terjadi? Apakah peristiwa itu terjadi dalam teks berita tersebut? Yang keempat ada Pak, siapa saja yang terlibat dalam peristiwa tersebut? Bayan. Ada yang nama HP. Yang keempat ada kenapa? Yang ini tipe Mbak. Iya Mbak, siapa? Dimaklumi. Kenapa? Yaitu alasan kenapa terjadinya peristiwa tersebut, seperti misalnya kenapa seorang mahasiswa harus maju. Karena saya mahasiswa harus maju. Lalu yang kedua, ada yang terakhir ada bagaimana mahasiswa tersebut maju gitu, misalnya. Ada yang nama Pak. Yang kedua ada ciri-ciri teks berita bersifat faktual dan aktual. Maksudnya bersifat aktual dan faktual itu faktual, yaitu update berita terkini. Seperti misalnya Manchester United kalah 4-0 dari Crystal Palace. Dan bersifat faktual. Jadi beritanya bersifat fakta, yaitu memang Manchester United memang kalah 4-0. Masanya Arsenal nggak pernah juara champion Pak. Yang kedua ada penggunaan bahasa yang sesuai dengan EYD, yaitu bahasa yang bersifat baku ya Mas. Iya Pak. Ejaan yang disesuaikan. Maksudnya bahasa yang disesuaikan itu bahasa yang terus baku dan tidak dapat mudah dibangun gitu. Seperti yang saya jelaskan tadi, yang ketiga ada mengandung unsur imausatul. Yang tadi sudah saya jelaskan. Dan yang keempat menggunakan bahasa yang singkat, padat dan jelas dan mudah dimengerti. Dan yang kelima, judul berita dapat mewakili isi berita. Seperti misalnya judulnya tadi seperti yang saya jelaskan. Yang ketiga ada struktur teks berita. Yang pertama ada judul headline. Kamu Mas yang bicara, coba bicara. Nomor 1. Menunjukkan padat dan mencerminkan inti dari berita tersebut. Ya, maksudnya judul berita harus singkat, padat dan mencerminkan inti dari berita tersebut adalah judul harus sesuai dengan isi yang mencerminkan berita dari judul tersebut. Yang kedua ada pengantar. Pengantar atau ini adalah bagian pembuka artikel yang berisi informasi penting dan menarik perhatian pembaca. Yang ketiga ada badan berita. Kamu Mas yang baru masuk? Mas, coba Mas baca yang nomor 3 itu. Ini Mas masuk. Ya Pak. Kemarin Sering bolos berarti ya. Masuk kamera mana? 3. Badan berita. Badan berita merupakan inti dari artikel berita dan berisi detail tentang peristiwa atau topik yang dibahas. Ya, yang keempat ada ekor berita. Ekor berita ini mencantumkan informasi tambahan dan tidak berpengaruh pada pokok berita. Yang kelima ada sumber. Sumber yang didapatkan seperti misalnya dari Detik atau Kompas seperti itu harus dicantumkan di akhir berita. Selanjutnya ini ada sedikit informasi tentang perbedaan kalimat fakta dan opini, karena nanti informasi tersebut berkaitan dengan tugas yang akan saya berikan. Oke. Kalimat fakta adalah kalimat yang mengandung suatu hal yang bersifat objektif dan sudah diuji kebenarannya. Yang kedua ada kalimat opini. Kalimat opini berarti mengandung unsur pendapat yang bersifat subjektif dalam bentuk kalimat yang belum diuji kebenarannya dan biasanya ditandai penggunaan kalimat sepertinya, mungkin, atau menurut saya.
Sebelum sampai pada tugas ada pertanyaan terkait materi yang saya berikan? Apa mas? Saya Pak. Ya silakan. Berita itu boleh ditulis semua orang macam wartawan, Pak. Boleh ditulis semua orang dan teks berita itu yang penting ada data, fakta, terus berita yang ditulis itu harus berisi tentang fakta yang terjadi di rumah. Oh ya Pak, terima kasih Pak. Namanya Oke, tugas kali ini adalah saya akan memberikan kalian link video tentang video berita. Langsung penonton. Nanti kalian tugasnya adalah menemukan kalimat fakta serta unsur 15 Nantinya saya akan memberikan tugas tersebut setelah kalian menonton video ini. Sebentar ya. Oke, linknya sudah saya share di grup kelas. Yang lain bisa melihat dan menonton video tersebut, dan nantinya video tersebut akan berhubungan dengan tugas yang akan saya berikan. Saya beri waktu kalian untuk menonton 5 menit. Dan lama-lama ya mas. Lagi nih ngarep saya lagi. Dosa apa? Apa itu orang Tapi bisa gua asal gitu. Kok kaki itu bocil sih? Sudah selesai menonton videonya? Sudah. Oke. Nanti ada tugas. Saya akan bermain ini namanya Transfer kok. Jadi ini namanya papan pembelajaran. Wah, Pak. Jadi ini namanya papan pembelajaran. Nanti cara mainnya saya membutuhkan 5 orang. Jadi yang beruntung akan mendapatkan enggak mas. Iya, pahala. Jadi nanti yang beruntung akan mendapatkan pertanyaan dari sini, dari amplop tersebut. Jadi silakan, saya membutuhkan 5 orang anak untuk maju. Yang Pak. Yuk maju yuk. Betul lah, sepakat. Lima, Pak. Jangan menutup. Oke, jadi Ya pokoknya kalian mengambil satu lintingan dan nanti yang beruntung akan mendapatkan males. yang beruntung mas, yang beruntung akan mendapatkan hadiah yang terdapat di kotaknya. Ya, kan ini Pak. Yan papane, Yan.
Ya belum. Biar papa Masa nggak bisa bukanya biasa printing nggak bisa? yang males ngomong. Oh, masalah bajunya apa? Aduh, maybe next time. Oh, next try Pak. My blood. Harus merah. Berarti silakan. Mas siapa namanya? Mas Surya ambil dari Nur apa? Nestra. Bagi sing Nestra Pak. Yang Nestra. Untuk kembali Mas. Nestra. Coba lagi deh. Ya. Dulu ya Pak, coba dulu. Berak dulu aja. Tuliskan kalimat opini. Apa Pak? Dalam teks berita, salah satu kalimat opini pada video tersebut adalah hukuman mati itu belum setimpal dengan keluarga yang sudah dibunuh. Iya Pak. Iya Mas. Iya Mas. Iya Mas. Tepuk tangan Pak. Selanjutnya dari Mas Surya silakan bacakan. Tuliskan salah satu unsur 5W1H dalam tayangan video tersebut. Salah satu unsur 5W1H yang dituliskan di video tersebut yaitu where yang berarti di mana. Tempat kegiatan perkara yang ada pada video tersebut terletak di Desa Babulu Laut, Penajam, Pasir Utara, Kalimantan Timur. Ya, terima kasih Mas Surya. Yang lain ada dari Mas Irfan. Pertanyaannya itu sebutkan salah satu kalimat fakta yang terdapat pada video berita tersebut. Contohnya, kalimat fakta pada video tersebut salah satunya adalah pembunuhan satu keluarga secara terencana oleh seorang remaja. Oke, jadi nanti tugasnya untuk kalian adalah untuk tugas pertama nanti saya bagi secara individu. Berarti nanti kalian tugasnya adalah mencari video berita dan nanti video tersebut kalian ubah menjadi teks berita. Ya Pak. Baik Pak. Baik. Sebelum saya tutup, ada pertanyaan terkait tugas yang saya berikan. Cukup Pak, kita bahas saja. Individual atau kelompok Pak? Tugasnya individu Mas. Jadi Iya, nanti Masnya buat nyari video, terus video berita tersebut diubah menjadi teks berita. Gitu. Baik Pak. Baik Pak. Ada pertanyaan lagi? PS Pak. Cukup Pak, belum ada. Cukup Pak. Kita main PS saja. Beritanya bebas. Rival. Teks berita. Oke. Ini masa terus. Saya kira sebentar. Sekian materi yang saya berikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.